Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Dan selamat datang kepada saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di gereja ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Kita memuji Tuhan dari BNH nomor 565. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, demikianlah firman Tuhan Yesus, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam kehidupan kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari hukum yang ke-5 sampai 10. Demikian hukum Tuhan. Hukum ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ke-6. Jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Matius 13 ayat 10 sampai 17. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Matius 13 ayat 10 hingga 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar." Kita baca bersama-sama ayat 17. "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita dalam minggu ini. Shalom. Pokok-pokok warta jemaat pada minggu ini, Minggu tanggal 12 Mei 2024. Yang pertama, tema minggu ini adalah bertemakan adalah Minggu Eksaudi, yang berarti dengarlah Tuhan, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, dengan topik kebahagiaan orang benar. Yang kedua, pelantikan pada hari Minggu ini tanggal 12 Mei pada ibadah pukul 9.30 akan diadakan pelantikan majelis perbendaharaan, bendahara jemaat, sekretaris jemaat, dan dewan-dewan periode 2024 sampai 2028, termasuk juga seksi-seksi untuk periode selama 2 tahun dari 2024 sampai 2026. Dimohon kepada Amanginang yang terpilih untuk tugas pelayanan agar dapat mengikuti acara pelantikan ini. Ibadah variatif pada hari Minggu ini tanggal 12 Mei pukul 5 sore bertempat di Gereja KBP Mampang akan diadakan ibadah variatif. Yang keempat, amplop Gotilon dan tahun Okumene inklusif. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Mei kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Okumene inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman pada kotak yang telah disediakan. Yang kelima, Partangyangan Week pada hari Selasa tanggal 14 Mei pukul 7.30 malam akan diadakan kebaktian Week pada Week 2 yang menjabui keluarga Simarmata Inang Boru Limbong di konsistori. Week 4 nama jabui keluarga Sintuaha Sinurat Inang Boru Naibaho di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus untuk jemaat pada week 2 dan 4. Yang keenam, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat AKBP Mampang dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah di tengah minggu di gereja sesuai pada lampiran warta. Yang ketujuh, kegiatan pelajar CD tahun 2023-2024 dalam rangka kelulusan pelajar CD tahun 2003-2024 akan diadakan 2 kegiatan yang wajib diikuti oleh pelajar CD, diantaranya hari Sabtu tanggal 18 Mei pukul 2 siang bertempat di Gereja KBP Mampang akan dilaksanakan gladi bersih untuk pelaksanaan menyaksikan iman pelajar CD. Yang kedua, hari Minggu tanggal 19 Mei pada ibadah pukul 9.30 pagi atau ibadah berbahasa Batak, anak-anak kita, anak katekisasi CD tahun 2023-2024 akan menyaksikan iman atau makati dakon haporseaon. Yang kedelapan, persembahan diakoni pada hari Minggu tanggal 19 Mei pada ibadah pukul 7 berbahasa Indonesia dan pukul 9.30 berbahasa Batak. Kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang kegiatan pelayanan diakonia Huria. Yang kesembilan, Pesta Pentakosta. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei akan diadakan ibadah Pentakosta pertama atau pesta turunnya Roh Kudus dan perjamuan kudus. Kita akan mengadakan kebaktian seperti biasa pada pukul 7 pagi
dan pukul 9.30 berbahasa Batak. Pada hari Senin tanggal 20 Mei adalah pesta Pentakosta kedua dan kita akan mengadakan kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 7.30 malam. Yang ke-10, dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif akan diadakan beberapa kegiatan penggalangan dana, dan antara lain iklan berjalan. Panitia akan memberikan wadah untuk jemaat bisa saling berinteraksi, membagikan informasi dan mengiklankan produk UMKM dengan menggunakan media TV yang akan ditayangkan sebelum dan sesudah ibadah. Itu berupa running text, iklan foto beserta teks, iklan konteks video, dan untuk informasi lengkap dapat menghubungi Nyonya Tampu Bolon Boru Sihotang, nomor telepon terlampir di warta. Vertical Garden, kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan ruangan terbuka di lingkungan gereja HKBP Mampang, maka mengadakan Vertical Garden dengan panitia mengadakan Vertical Garden dengan harga per bidang meliputi pemasangan rumput sintesis beserta tanaman, pemasangan rumput sintesis beserta tanaman sintesis, pemasangan rumput sintesis per bidang, dan lain sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Amang Ferry Nainggolan atau Amang Lavender Sitorus, nomor HP terlampir di warta. Donor darah. Dalam rangka kegiatan Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif akan diadakan aksi donor darah pada hari Minggu tanggal 2 Juni pukul 9 pagi sampai 12 siang di gedung sekolah minggu. Dimohon bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat mendaftar melalui link yang tertera pada warta jemaat atau dapat menghubungi panitia Inang Lia Simangunsong maupun Inang Fayese Lalahi. Diharapkan dan dimohon partisipasi jemaat AKBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti acara donor darah ini. Anggota baru mulai hari Minggu tanggal 12 Mei telah diterima menjadi anggota warga jemaat AKBP Mampang, keluarga Wiki Savio Manalu, Inang Indah Naomi Borusiahan yang beralamat di Jalan Tegal Parang Utara 3 RT 02 RW 04 Mampang Perapatan. Keluarga ini masuk di week 2, pindah dari gereja HKBP Resort Hutajulu Distrik 16 Humbang Habitsaran. Kita doakan akan menjadi warga yang aktif di jemaat gereja KBP Mampang, dan perkenalan keluarga akan dilaksanakan pada kebaktian berbahasa Batak atau kebaktian siang nanti. Yang ke-13, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Mei di gedung gereja setelah ibadah siang akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Inang Nyonya Insinyur P. Sihombing Situa R. Boruna Pitupulu, dikarenakan telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Amang Insinyur P. Sihombing. Diharapkan dapat dimohon kepada warga jemaat dapat mengikuti acara penghiburan ini. Yang ke-14, seiring dengan kunjungan LAI ke gereja HKBP Mampang, maka percetakan LAI juga membuka stand penjualan untuk buku-buku cetakan LAI yang bertempat di depan gedung Serbaguna. Dimohon warga jemaat dapat berpartisipasi dalam acara penjualan ini. Warga yang sakit, marilah kita ke bawah doa, marilah kita bawa ke dalam doa warga jemaat kita yang sakit, nama-nama terlampir di warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga dengan ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga dan warga jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal
ini dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tambahan untuk LAI kan khusus untuk cetakan LAI mendapatkan diskon khusus sampai 20%. Jadi dimohon warga jemaat boleh mengikuti penjualan yang dilaksanakan oleh percetakan LAI. Kami ulangi, demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Untuk persembahan ucapan syukur yang lainnya dapat kita baca melalui lembaran warta yang dibagikan melalui grup WhatsApp pada week masing-masing. Demikian warta ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Pujian KUR dari Naposo Bulung.
memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini di Minggu Eksaudi, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, diambil dari kitab Mazmur, Mazmur yang pertama dan semua ayatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membaca dari terjemahan baru edisi kedua, mohon maaf. Terjemahan baru edisi kedua, dan di jemaat kita mungkin belum semua memiliki Alkitab ini, tapi saya yakin karena sudah dibuka sekarang di sana stand dari LAI,
karena kunjungan mereka pada hari ini ke jemaat kita dan nanti akan berkhotbah dari Lembaga Alkitab Indonesia, Amata Perdita Dr. Anwar Chen, pendeta GKPI, tetapi juga bisa berbahasa Batak Toba. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Ada beda ya dengan yang ditampil ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kata atau ungkapan berbahagia adalah akrab dengan kita, walaupun mungkin soal keakrabannya bisa saja benar-benar sudah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya sehari-hari, tetapi juga mungkin sebaliknya merasa tidak bahagia, lalu juga pasti muncul ungkapan berkaitan dengan tidak berbahagia. Ketika teman menikah atau mungkin anaknya atau kerabat kita, salah satu ungkapan yang jamak terdengar adalah berbahagia. Sehingga ada lagu berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga. Nah, itu adalah salah satu kerinduan tentunya, bahwa rumah tangga yang baru dibuka atau dimulai, tetapi bukan hanya itu, tetapi terus berlanjut, ya, akan berbahagia. Dan tampaknya tujuan utama kehidupan manusia secara umum adalah soal kebahagiaan. Sebab tidak jarang terdengar ungkapan, apa artinya rumah tangga ini, kami kurang bahagia menjalaninya, atau kurang bahagia dengan keadaan yang sekarang, ya, kurang bahagia dengan tempat atau kondisi yang sekarang. Dan acap kali juga kita dengar bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di dunia ini dan juga sampai ke akhirat atau tentunya sampai ke sorga. Seperti itu kerinduannya. Kalau ada orang dewasa, bahkan orang tua bermain jungkat-jungkit, tahu ya jungkat-jungkit ya? Ya sebenarnya mungkin karena ke satu tempat di mana tempat itu ada permainan anak, ya. Lalu dia orang tua ini juga bermain jungkat-jungkit. Lalu temannya akan menyorakinya nanti. Wah, itu kurang bahagia waktu kecil, waktu kanak-kanaknya katanya. Nah, berkaitan dengan ungkapan-ungkapan tersebut, lalu bagaimana pemahaman secara umum, bahkan mungkin pemahaman saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua tentang kebahagiaan itu. Sebelum kita lanjut dengan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengecek hati masing-masing atau keadaan kita masing-masing. Pertama, ada tanda-tanda katanya untuk melihat apakah seseorang itu bahagia atau tidak. Pertama adalah soal kebencian.
Apakah dalam hidupmu ada kebencian? Yang kedua, soal kebosanan. Apakah kamu merasa bosan dengan kehidupan ini atau dengan keadaan sekarang? Yang ketiga, bisakah saudara konsentrasi melakukan pekerjaanmu, konsentrasi dengan khotbah ibadah kita sekarang ini? Lalu ini mungkin dari pengaruh orang lain, ada ungkapannya. Apakah ungkapannya itu membuatmu menjadi cemas sedemikian rupa? Karena ungkapan orang lalu kita cemas. Dan kemudian untuk mengambil satu keputusan, menetapkan sesuatu yang akan dilakukan, di dalamnya ada keraguan-raguan. Itu juga pertanda bahwa seseorang tidak bahagia. Ini soal harapan, soal masa depan tentu. Pesimis terhadap banyak hal. Selalu ada kata-kata kurang atau negatif dalam hidupnya untuk melihat masa depannya, untuk melihat sesuatu yang ada di depannya. Dan kemudian walaupun bersama-sama dengan orang banyak, ada orang di sekitarnya, tapi perasaannya kesepian, seperti sendiri. Ya, orang Batak bilang tadiang naha puluhan. Pakis pohon tahu ya, biasanya itu tumbuh berumpun, tapi kalau disebut tadiang naha puluhan, hanya sendiri dia di satu tempat yang luas. Seperti itu perasaannya. Saudaraku, 7 hal ini bisa ngecek apakah ada kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saudaraku, itu mungkin adalah tanda-tanda yang boleh dilihat oleh para psikolog atau para ahli atau mungkin juga yang merasakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi ketika kita sudah memahami kebahagiaan dengan firman Tuhan pada saat ini, tentu akan ada beda. Ya, pertama, apa sih yang membuat kita berbahagia? Dan kebahagiaan itu kebahagiaan yang bagaimana kira-kira? Sebab ukuran kebahagiaan itu pun atau bentuk dari kebahagiaan itu pun yang bisa kita tunjukkan, nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa juga tentu dinikmati orang lain, itu sangat menentukan, saudara-saudaraku. Tanggal 24 Juli 2017, Bapak Ibu bisa baca di liputan 6, ada informasi 5 orang miliarder tingkat dunia internasional lah ya, dicatat mati tragis bunuh diri, mengakhiri hidup dengan cara mereka sendiri. Miliarder, tapi kok bisa bunuh diri? Itu berarti Bapak Ibu Saudara, ketika orang hanya mengandalkan materi belum tentu bisa membawa kebahagiaan. Sebab mereka ini ternyata mengakhiri hidupnya dengan tragis. Berarti kita juga harus berpikir kalau kebahagiaan itu diletakkan di mana ya, atau yang membuat kita berbahagia itu apa ya? Karena itu hati-hati kalau ada berpikir kalau saya mempunyai harta yang banyak, mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang duniawi, yang berkaitan dengan hal-hal yang fisikal, berkaitan dengan yang kedagingan. Itu sifatnya, kalaupun ada rasa sukacitanya sesaat dan akan berakhir. Dan kalau itu belum berakhir, seperti yang kita dengar tadi, dia sendiri mengakhiri hidupnya
Yang pasti dia tidak lagi merasakan itu, dan itu semua tentunya habis dan tidak akan bisa menyelamatkannya. Lalu saudaraku, jika hal itu tidak membuat orang berbahagia dan tidak seterusnya seperti yang diinginkan orang, bukan hanya di bumi ini tapi juga sampai di akhirat. Oleh karenanya melalui firman ini saudaraku, kita akan diteguhkan. Dengan apakah atau di dalam apakah kebahagiaan yang bisa membawa kita sungguh bahagia, bukan hanya saat sekarang ini, tapi juga sampai ke akhirat atau sampai ke surga. Saya akan baca kembali di ayat 1 Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang atau ajakan orang fasik. Itu berarti ya bukan sekadar berdiri, tapi perilaku kita juga. Perilaku kita bukan perilaku fasik. Perilaku kita bukan ya berkaitan dengan hal-hal yang menyalahi atau dosa. Itu pertama-tama yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita supaya benar berbahagia. Jadi ada sekarang dalam pikiran kita juga, pertama-tama Bapak Ibu harus jauh dari kefasikan, harus jauh dari pelanggar firman Tuhan, harus jauh dari keberdosaan. Di situ akan ada sukacita. Di situ ada bahagia. Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengar ya bahwa ada orang berhasil meraup ya uang dari tempat tertentu, entah itu di tempat kerjanya atau di mana. Ya kelihatannya karena sudah banyak uangnya sedemikian rupa lagi senang-senang, tapi sebenarnya dalam dirinya terus ada bayang-bayang ketakutan karena akan ketangkap, akan ada yang mengejarnya sedemikian rupa, sehingga wajah mungkin sepertinya kelihatan seperti ceria seperti ini, tapi di dalam hatinya di sini ada kecemasan terus, ada ketakutan terus. Lalu yang kedua, kita mendengar dari ayat 2, yang kedua dari ayat 2 ya. Tetapi saya ulang awal dari tadi ayat 1, berbahagialah, ialah siapa yang berbahagia? Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu berarti harus dekat, harus mencintai firman Tuhan. Karena dikatakan Taurat di situ bukan berarti hanya hukum Taurat yang 10 yang sebagian tadi telah dibacakan, tapi itu firman Tuhan. Dia membaca siang malam. Loh, kapan kerjanya ya? Kapan untuk bercengkerama ya? Kapan untuk ya menemui teman, menemui yang lain-lain? Tentu jangan harfiah dipahami Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan siang dan malam, tapi itu maksudnya adalah ketika saya setiap saat berada di mana dan kapanpun, itu saya harus terus mempedomani firman Tuhan yang sudah saya pahami, yang sudah saya baca tentu. Dan oleh karenanya kita tidak boleh terpisah untuk membaca firman Tuhan. Tadi malam saya tidak lihat Amang Sintua Agustinus, tadi ada di sini. Pesan dari Bapak Kadep Marturia HKBP di HKBP Tebet, karena ada di situ seminar dalam rangka seminar jubileum 105 tahun HKBP. Beliau mengatakan kepada kita semua, bacalah minggu ini Injil Lukas dan Kisah Para Rasul secara penuh, supaya kamu memahami bagaimana
Yesus itu. Dan bagaimana awal daripada gereja itu. Di situ kamu akan lihat pertumbuhan dan tantangan yang dihadapi. Saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa perlunya kita akrab dengan firman Tuhan, ya, membaca Alkitab itu jangan baca hanya satu ayat atau hanya satu perikop, tapi minimal itu kita baca satu kitab supaya kita utuh memahami sedemikian rupa. Lalu ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan berarti membaca terus seperti ini, tapi aku sudah baca, aku sudah pahami, demikian firman Tuhan, dan saya akan terus menghubungkan dengan firman yang sudah saya baca dan pahami. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, jika dikatakan ya melekat atau dekat dengan firman, merenungkan siang dan malam akan firman-Nya. Saudaraku, kalau di sini sekarang dikatakan ada tadi jauh dari komplotan atau ajakan para orang fasik, orang berdosa, dan yang kedua mencintai firman Tuhan, lalu muncul tentunya dalam pikiran kita. Berarti lingkungan atau pihak tertentu, ya, atau objek tertentu yang menjadi subjek, ya, objek, ya, itu berarti pihak lain, tapi dia juga menjadi subjek sekarang, itu akan mempengaruhi kita. Kata mempengaruhi, influencer, orang ya sekarang ini akrab kita dengar di media sosial. Ketika banyak followers dari orang tertentu, lalu kita mengatakan, oh yang punya ini, ya akun ini, oh dia adalah seorang influencer. Muncul sekarang pertanyaannya, siapa influencer dalam kehidupanmu? Siapa yang mempengaruhi kehidupanmu? Ini dua influencer yang disebut di Mazmur ini. Satu adalah orang fasik, berdosa, tapi satu lagi Taurat atau firman Tuhan. Siapa yang mempengaruhi hidup? Lingkungan atau sesuatu influencer itu, saudara-saudaraku, penting. Saya mau ambil contoh. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika pernah ke Singapura, yang biasa acak-acakan kehidupannya, tapi sampai di Singapura akan tertib, tidak merokok di tempat sembarangan, ya, ada tempat khusus, buang sampah tidak sembarangan, kalau berlalu lintas, ya, dia tertib. Hebat ya. Tapi pulang ke Indonesia, kembali lagi buang sampah sembarangan, ya, atau melakukan hal-hal bebas sebebas-bebasnya. Sebaliknya, kalau kita pulang ke kampung halaman, di sini kita sudah biasa beribadah kepada Tuhan, ya, tapi sampai di sana, jadi menurut kebiasaan kita yang harus menghormati orang tua kita, menghormati tempat sekitar kita. Sebentar saja saya ikut Bapak Ibu yang sampai di kampung dipengaruhi oleh mereka untuk melakukan ritual kebiasaan mereka, bukan kepada Yesus tapi kepada, ya, kekuatan-kekuatan tertentu, atau memberikan sesajen kepada orang yang katanya itu adalah berpengaruh kepada kehidupannya sehari-hari. Saya mengangkat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk ke kota atau ke negara yang punya disiplin, ada aturannya sedemikian rupa, dan mereka lakukan seperti itu, saya dipengaruhi untuk itu. Dan saya bisa berubah. Saya menjadi baik. Tapi ketika saya, ini yang bahaya, memasuki satu tempat, satu daerah, di mana di daerah itu dengan ungkapan-ungkapan yang bagus, lalu mereka mengatakan kita ikut, saya juga jadi ikut. Padahal bukan itu tadi kebiasaan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan dengan baik siapa yang mempengaruhi hidupmu sekarang.
Siapa yang membentuk perilakumu sekarang? Itu yang mendasar dulu dalam menginginkan atau ketika kita merindukan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa dasar dari kebahagiaan itu bagi setiap orang adalah mencintai firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bukan sampai di situ saja, tapi ketika menggambarkan bagaimana kebahagiaan itu, ini juga perlu kita lihat saudara-saudaraku. Di ayat 3 dikatakan kebahagiaan itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini kebetulan dekat di sini ada sungai ya, Sungai Krukut ya, Sungai Mampang ya. Ada pohon di sampingnya di pinggir sungai, ya memang lebat dia gitu ya, lebat. Dan jarang tentunya layu daunnya ya, kecuali kalau sudah tua daunnya. Digambarkan di sini, ia menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak kecewa orang kalau sudah musim buah, dilihat ada buah, berbuah. Yesus pernah kecewa ya, melihat pohon yang seharusnya berbuah, tetapi tidak menghasilkan buah. Lalu Yesus mengutuk pohon itu kan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jika di sini digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, berarti tetap menghasilkan buah pada musim. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Saudara-saudaraku, kebahagiaan itu kalau tadi kita mengatakan bahwa itu adalah karena kedekatan kepada Tuhan dan kita akan diberkati, sedikit di warta jemaat kita di renungan itu kalau kita lihat kata yang dipakai untuk bahagia itu adalah kata eser. Ya, eser itu bermakna pertama bahagia, tapi yang kedua diberkati. Itu berarti ada kaitan kebahagiaan dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tadi karena kita dekat dengan Dia, tapi bukan sekadar dekat Bapak Ibu Saudara, tapi akan menghasilkan buah sesuai dengan waktunya dan melakukan sesuatu untuk orang lain tentu. Melakukan dan berhasil. Bapak, Ibu, jangan berharap kalau kebahagiaan itu kita hanya menerima berkat. Bahwa kebahagiaan itu ketika Tuhan memelihara kita. Ya, itu kita bersyukur akan hal itu. Kita dipelihara, kita sehat. Tapi bukan sekadar di situ Bapak Ibu kalau kebahagiaan itu. Tapi itu berlanjut kepada melakukan sesuatu, membuahkan sesuatu. Disitulah kebahagiaan yang benar. Bergerak, ya, potensi yang ada pada dirinya menghasilkan buah yang berguna juga tentu orang di sekitarnya. Berhasil. Lalu tentu orang lain akan menikmati, orang lain akan merasakannya. Sungguh indah ungkapan yang dikutip oleh Rasul Lukas dalam Kisah Para Rasul 20 bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau sekadar menerima Bapak Ibu Saudara, ya itu berbahagia kalau Tuhan berikan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia berbuah dan memberi, berbuah dan boleh dinikmati oleh orang lain, berbuah atau melakukan sesuatu untuk boleh kita berikan kepada orang lain. Dan itu konteks firman Tuhan di kisah itu, Kisah Para Rasul 20 itu mengatakan itu adalah soal bekerja.
Ya, dia rasul bekerja tidak membebani orang, tapi ketika dia bekerja sambil dia melayani, dia juga dapat memberi kepada orang lain yang membutuhkannya. Yang diberikan itu bukan hanya firman Tuhan, tapi maksudnya yang diberikan adalah sesuatu yang bisa dinikmati, hal materi. Saudaraku, disitulah kebahagiaan itu. Bunda Teresa pernah menerima sepotong roti, dan roti itu dikasih kepada orang pengemis, ya. Tapi ketika dikasih, Bunda Teresa heran, kok enggak dimakan, tapi pergi ke tempat lain si pengemis itu. Dia ikuti, ternyata si pengemis memberikan kepada orang lain. Lalu Bunda Teresa mau nanya, itu saya berikan dan itu kan hanya satu potong, saya kasih ke kamu supaya kamu bisa makan, tapi kamu kasih kepada orang lain. Lalu apa kata si pengemis itu? Iya, aku berikan ini karena ada yang membutuhkan juga di sana, dan aku berbahagia memberi dia boleh makan. Saudaraku, Bunda Teresa makin tergugah. Seperti ini rupanya hal memberi itu, walaupun sebenarnya dia masih butuh itu, tapi dia memberikan kepada orang lain. Tapi ungkapannya yang sangat indah. Dia belum Kristen itu, pengemis itu. Karena itu kan di India sana. Ya, kita tidak tahu kepercayaan pengemis itu. Tapi dia sudah berkata seperti itu, ada yang membutuhkan, dan dia senang memberikan itu kepada yang membutuhkannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, tentu kita akan berkata, wah, berat juga kalau udah sampai ke sana. Maaf, ini minggu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari kan? Sampai nanti turun Roh Kudus. Ini berarti hari keempat ini 6 hari lagi baru turunnya Roh Kudus. Ada apa di antara 10 hari ini? Murid Yesus 10 hari berkumpul, jumlah mereka menurut Kisah Para Rasul 1 ada 120 orang, mereka berdoa terus. Berdoa selama 10 hari itu. Karena mereka ingat janji Tuhan. Tuhan mengatakan akan mengutus penolong bagi mereka, mengutus Roh Kudus. Dan benar 10 hari itu turun Roh Kudus, dan untuk kita peringati nanti juga minggu depan turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan, memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukan apa yang telah dipesankan oleh Tuhan kita. Dan kepada kita pun semua, Bapak Ibu Saudara, janji itu berlaku bahwa ketika mau melakukan itu dengan baik, Roh Kudus Tuhan yang ada pada kita akan memberi kita kemampuan, akan memberi kita sukacita untuk memberi, dan disitulah sukacita kita yang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah ada kecewa? Apakah ada merasa kesepian? Apakah sekarang merasa sepertinya ragu-ragu dalam kehidupan ini? Ingatlah, letakkan kebahagiaanmu dalam firman Tuhan, dan kuasa dari Tuhan Rohnya memberimu sukacita, keyakinan teguh dalam perjalanan hidupmu, dan harapan yang pasti baik dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Di tengah perjalanan kami di dunia ini, benar ada banyak yang membuat kami kelihatan sebentar seperti ada sukacita, tapi sebentar lagi ada tangisan, ada kekecewaan, ada kecemasan. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami supaya kebahagiaan kami
sebagai orang yang taat akan firman-Mu, yang dekat dengan firman-Mu, menerima anugerah-Mu. Namun kami juga harus setia untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan sesuatu melalui pekerjaan kami yang dapat juga dinikmati oleh saudara-saudara di sekitar kami. Ya Bapa, kuatkanlah kami sebagaimana janji-Mu melalui Roh Kudus, kami akan dikuatkan, dimampukan untuk berbuat. Tuhan, saat ini pun kami mau mendoakan semua aktivitas kami seminggu ke depan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, dan dalam hubungan kami dengan sesama pun, supaya kami boleh akrab, berkomunikasi dengan baik, dengan tulus, terutama juga dalam keluarga kami, supaya kami boleh saling mengerti, dan kepada anak-anak pun di tengah keluarga, supaya ada komunikasi yang baik orang tua dengan anak, dan sama-sama bersuka cita. Tuhan, secara khusus kami mendoakan kegiatan di tengah minggu, baik melalui ibadah WEK. Semangati kami Tuhan untuk mengikutinya, sebab di WEK itulah kami lebih dekat dengan saudara-saudara seiman kami. Dan kami juga mendoakan kategorial semuanya, berkati dalam aktivitas selama seminggu ini. Secara khusus Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin baru sekali ini beribadah ataupun beribadah tapi belum terdaftar sebagai anggota jemaat kami. Berkati mereka Tuhan, dan biarlah kebersamaan kami semakin akrab juga ke depan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, atas pertambahan hitungan tahun dalam kehidupan mereka, dalam sukacita. Berilah mereka ya Tuhan keyakinan teguh ke depan, melalui penyertaan-Mu akan semakin berbahagia. Tuhan, kami juga berdoa atas kunjungan dari Lembaga Alkitab Indonesia ke HKBP Mampang Perapatan. Biarlah melalui kehadiran mereka kami semakin akrab dengan terbitan-terbitan mereka, tapi bukan hanya itu, kami juga akrab dengan firman-Mu yang akan mereka sampaikan. Terima kasih ya Bapa. Jika ada kerinduan dari pribadi masing-masing dan pergumulan yang tidak bisa diberitahu kepada orang lain, ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, biarlah kami naikkan kepadamu. Tuhan, tolong kami, tolong saudara-saudara kami, agar mereka boleh menemukan jalan keluar atas tuntunan-Mu dari pergumulan, dari kerinduan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian BNH Berbahagialah, seraya kita menyerahkan persembahan kita. Susu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.